Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya selawat serta salam kita tetap curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama terus yang saya hormati kepada Bapak dosen Pancasila, yakni Barul Munib SH MPDI. Tujuan saya membuat video ini akan menjelaskan makalah saya, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sumber hukum nasional. Pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila tidak hanya menjadi fondasi ideologis tetapi juga berperan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan kepribadian, budaya, serta cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan ideal dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan di segala bidang. Setiap kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang juga bertindak sebagai sumber hukum nasional, yang berarti seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terus lanjut, landasan historis dan sosiologis Pancasila. Landasan historis Pancasila merujuk pada proses kelahiran dan perkembangan nilai-nilai yang menjadi dasar negara Republik Indonesia, yang tumbuh dari pengalaman sejarah bangsa, budaya, dan perjuangan rakyat Indonesia. Pancasila tidak lahir secara instan, melainkan merupakan hasil akumulasi nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat sejak zaman kerajaan hingga masa kemerdekaan. Sejak masa kerajaan Nusantara, prinsip yang kemudian menjadi Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan perdagangan di Asia Tenggara menekankan pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakatnya. Begitu pula Kerajaan Majapahit yang mempersatukan berbagai suku dan wilayah di Nusantara, menekankan nilai persatuan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai musyawarah dan mufakat juga diterapkan dalam pengambilan keputusan kerajaan, menjadi cikal bakal
prinsip demokrasi Pancasila. Proses formal perumusan Pancasila dimulai pada masa pendudukan Jepang ketika pemerintah Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, termasuk dasar negara. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini beberapa tokoh menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pandangan Yamin merupakan refleksi pemikiran yang menggabungkan nilai-nilai sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada 31 Mei 1945, Dr. Soepomo mengusulkan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan antara individu dan negara serta menolak liberalisme dan individualisme. Puncak dari proses historis ini terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPKI dan memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara 5 sila yang diusulkan Soekarno: kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan nasional, ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut saja. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis Pancasila merujuk pada kenyataan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tumbuh dan berkembang dari realitas sosial kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila tidak lahir dari kekosongan budaya, melainkan merupakan refleksi dari kebiasaan hidup masyarakat yang telah sejak dahulu menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, prinsip kebersamaan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Dengan kata lain, Pancasila berakar kuat dalam struktur sosial dan budaya bangsa Indonesia yang menjemuk. Dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia, nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas aktivitas gotong royong yang dilakukan secara sukarela dalam berbagai aspek kehidupan, seperti membangun rumah, menyiapkan acara adat, maupun membantu warga yang sedang mengalami kesulitan, menunjukkan adanya solidaritas. Keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri atas sebagai suku, agama, ras, dan golongan menuntut adanya falsafah yang mampu mempersatukan seluruh
elemen bangsa. Semangat persatuan dalam perbedaan telah menjadi bagian dari realitas sosial bangsa Indonesia. Bagaimana tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai itu kemudian melahirkan sila ketiga Persatuan Indonesia yang menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan harmoni dalam kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara atau staf fundamental norm, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, pedoman dalam penyelenggaraan negara, serta landasan dalam pembentukan kebijakan nasional. Artinya, seluruh aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, harus mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Kelima sila tersebut adalah keutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi pedoman dan bertindak dan bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Pancasila sebagai dasar hukum bukan hanya sekedar simbol ideologi yang bersifat normatif, namun juga merupakan landasan filosofis, sumber dari segala sumber hukum yang mengarahkan seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sumber hukum nasional, Pancasila memberikan arah, pedoman, serta jiwa bagi seluruh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Artinya, setiap produk hukum yang dihasilkan negara harus berlandaskan, tidak bertentangan, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Secara konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum nasional tegasnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada alinea keempat. Di dalamnya tercantum bahwa Pancasila merupakan dasar dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, TAP MPR nomor atau MPRS 1966 yang kemudian dikukuhkan kembali dalam TAP MPR nomor 3 MPR 2000 secara deplisit menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber nasional. Penegasan ini memastikan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum nasional. Penegasan ini memastikan bahwa Pancasila memiliki kedudukan tinggi dan di hierarki hukum Indonesia, melampaui konstitusi maupun peraturan lainnya. Terus implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.
implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya sebatas simbol formal, tetapi menjadi proses aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam pembentukan, pelaksanaan, serta menegakkan hukum nasional Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjiwa setiap aspek sistem hukum Indonesia, mulai dari atas norma hingga mekanisme hukum yang berlaku. Implementasi ini sangat penting untuk menjaga karakter hukum Indonesia agar tidak terlepas dari jati diri dan untuk memastikan bahwa hukum nasional tidak hanya bersifat positivistik tetapi juga mencerminkan nilai moral, spiritual, keadilan, dan kemanusiaan. Pertama, implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia diuruskan pada tahap pembentukan perundang-undangan. Setiap peraturan yang dibuat harus melandaskan sila-sila Pancasila, bagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terus tantangan dan relevansi Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, keterbukaan ekonomi, serta arus budaya lintas negara yang sangat cepat, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa menghadapi berbagai tantangan signifikan. Meskipun demikian, justru di tengah derasnya pengaruh global tersebut, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga identitas nasional, memperkokoh persatuan bangsa, dan menjadi filter terhadap masuknya nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Salah satu tantangan terbesar globalisasi terhadap Pancasila adalah arus liberalisme dan individualisme yang masuk melalui berbagai media. Nilai-nilai ini seringkali bertentangan dengan semangat kolektivitas, gotong royong, dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas Pancasila. Sila keempat yang menekankan musyawarah mufakat, dan sila kelima yang mengedepankan keadilan sosial seringkali tergerus oleh budaya kompetisi yang mengutamakan kepentingan pribadi. Akibatnya rasa solidaritas sosial semakin menurun dan kesenjangan sosial berpotensi semakin melebar. Untuk memperkuat relevansi Pancasila di era global, diperlukan strategi implementasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Revitalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan informal harus dilakukan secara kreatif dan kontekstual. Misalnya melalui integrasi nilai Pancasila dalam interaksi digital, kurikulum pendidikan karakter, hingga gerakan sosial berbasis komunitas. Selain itu, pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.